Desa Kerandekan merupakan desa yang terletak pada Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek. Bapak Yusuf adalah salah satu warga Desa Kerandekan yang bekerja sebagai Koprindo atau Koperasi Programmer Indonesia di Pasar Bendo. Pak Yusuf sendiri berkegiatan sehari-hari dengan bekerja di pasar. Koperasi Programmer Indonesia diharapkan agar dapat menjadi solusi untuk kebutuhan di masa depan untuk anggota dan masyarakat sekitar dengan gotong royong dan musyawarah. Ibu Sri adalah istri Pak Yusuf. Beliau adalah ibu rumah tangga biasa. Bapak Yusuf dan Ibu Sri merupakan salah satu keluarga terdidik di Desa Kerandekan. Mereka memiliki 2 orang anak yang dapat dibilang memiliki jenjang pendidikan yang cukup tinggi dan telah mendapatkan pekerjaan yang menjamin masa depan. Anak yang pertama bekerja sebagai perawat di rumah sakit campur darat, sedangkan anak yang kedua bekerja sebagai perawat rumah sakit di Surabaya. Masyarakat Dusun Kerandekan RT 2 kurang mengenal pendidikan perkuliahan dan menganggap jika seorang yang mampu menyekolahkan anaknya hingga kuliah hanya orang kaya saja. Namun berbeda dengan Bapak Yusuf. Beliau beranggapan bahwa pendidikan merupakan hal yang penting dan tidak peduli kaya ataupun miskin, semua anak berhak memiliki pendidikan yang tinggi. Keluarga merupakan inti dari masyarakat dan keluarga maslahat memiliki dampak yang signifikan bagi kesejahteraan bersama. Pada sore hari ini saya sedang bersama keluarga Bapak Yusuf dan Bu Sri Anah. Terima kasih Bapak dan Ibu dan juga Mas Angga yang telah menyempatkan waktunya untuk agenda wawancara kami. Dalam kesempatan kali ini kami akan mendiskusikan mengenai keluarga maslahat, yakni dari segi keluarga terdidik. Apa kabar Bapak Yusuf pada sore hari ini? Ibu Sri Anah, pripun Bu? Kalau Mas Angga sendiri turut senang mendengar kabarnya. Baik, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Prinsip apa yang Bapak terapkan kepada putra Bapak selama menempuh pendidikan dan bagaimana Bapak itu mendidik putra-putranya sehingga menjadi sosok yang hebat seperti saat ini? Ya, kita bina sampai SD, SMP, waktu sampai SMA, kuliah kita beri pengarahan yang baik dalam hal pendidikan, dalam hal wawancara dengan masyarakat maupun dalam hal apapun yang dia harapkan untuk kebaikan anak-anak kita semua. Kita berikan contoh seperti kita hidup di masyarakatnya yang baik di masyarakat dan kita tempuh mana yang lebih baik supaya kita cita-cita kita itu bisa terkabul. Itulah inti saya dalam untuk anak-anak saya. Kalau selama menerapkan prinsip tersebut, enten apa mboten kendala yang jenengan alami gitu Pak untuk putranya? Ya masalah ya ada seperti seperti anak-anak kita ini ya seperti apa tuh kenakalan remaja ya ada sedikit lah masa-masa itu, tapi kenyataannya ya bisa saya atasi semua untuk anak-anak kita semua. Kalau dari Mas Angga sendiri dalam menempuh pendidikan itu ada kendala atau hal-hal yang tidak diinginkan mungkin apakah ada? Untuk masalah pendidikan mungkin ya kebanyakan banyak ya kayak kenakalan remaja, apapun itulah intinya mungkin nakal kepada orang tua, banyak mungkin Mbak untuk masalah itu. Mungkin bisa disebutkan gitu Mas? Untuk apa masalah apa? Kendalanya itu tadi. Oh, kendalanya. Selain kenakalan remaja, mungkin ada yang lain gitu. Untuk masalah lain mungkin nggak ada sih. Nggak ada ya? Iya. Terus dari pendidikan yang sudah didapati sampai mendapat pekerjaan saat ini, itu apakah ada motivasi dari Bapak yang diberikan gitu kalau dari Mas Angga sendiri? Untuk motivasi mungkin ya peran dari orang tua itu sangat penting buat anak-anaknya ya. Mungkin untuk kedua orang tua ingin agar kedua orang tua ingin bahagia melihat anaknya sukses. Mungkin cuma itu sih. Ingin melihat anaknya bahagia dan orang tua pun juga bahagia. Kalau
Kalau dari Bapak sendiri Pak, adakah motivasi yang diberikan kepada Mas Angga selama menempuh pendidikan hingga mendapat pekerjaan sampai saat ini? Ya, memberi semangat, utama semangat berjuang kita itu hidup di masyarakat itu harusnya kita nanti harus menjadi contoh dari masyarakatnya hidup. Nah, itu akhirnya menjadi pedoman dari kehidupan kita semua. Ibaratnya kan sekarang Mas Angga sudah mendapati target gitu ya, dari sekolah terus bisa dapat pekerjaan gitu. Terus hal apa sih yang dibanggakan untuk Bapak dan Ibu saat ini? Untuk kebanggaan mungkin dari saya masih belum ada sih untuk kebanggaan. Tapi untuk apa ya, untuk jenjang karir tanpa kedua orang tua, mungkin saya sekarang bukan kayak yang sekarang kayak gini. Terima kasih untuk kedua orang tua juga yang telah membantu selama ini, mendoakan apapun itu. Pokoknya terima kasih. Baik, sebelum perbincangan kita berakhir pada sore hari ini, monggo Mas Angga berikan kata-kata terbaik untuk Bapak dan juga Ibu gitu, selain kata-kata terima kasih. Iya. Mungkin kasih sayang atau apa gitu. Apa ya, Mbak? Mungkin ya sebagai anak, terima kasih itu sangat cukup sekali. Pokoknya terima kasih sudah mensupport selama ini. Tanpa bantuan mereka, tanpa doa mereka, tanpa usaha mereka, saya pun tanpa hari ini bukan jadi apa-apa. Pokoknya terima kasih. Tidak ada selain terima kasih untuk dikatakan. Terima kasih untuk semuanya lah. Mungkin sementara itu saja yang dapat saya pertanyakan dari keluarga jenengan. Bila ada salah kata, kami mohon maaf, dan mungkin jenengan bisa memberi pesan untuk kami Pak yang kakak di sini. Ya, saya terima kasih kepada adik-adik kakak semuanya. Ya, kita itu diberikan orang tua untuk kita KKN, kita harus memberikan contoh kepada orang tua kita supaya bagaimana kita itu bisa berhasil membahagiakan orang tuanya, supaya akhirnya apa-apa yang dicita-citakan adik-adik semua bisa teradukasi artinya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik semuanya. Hanya itu saran dari keluarga semua. Terima kasih ya Pak, semoga bantuan kali ini, wawancara ini ada kebaikannya buat kami dan juga Iya, sama-sama. Jauhkan godaan yang mungkin ku lakukan dalam waktuku beranjak dewasa.